Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hezia Rizky Salsabila dari S1 PJJ Akuntansi kelas AK201 dengan NIM 2503010 140. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. Kita sebagai mahasiswa mungkin sering berpikir bahwa untuk hanya membutuhkan nilai yang bagus atau kemampuan akademik yang tinggi, tetapi sebenarnya kemampuan akademik saja belum tentu cukup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mampu mengendalikan emosi, memahami orang lain, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, dan menghadapi masalah. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kecerdasan emosional, mengapa kecerdasan emosional penting, apa saja komponennya, manfaat, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan mahasiswa dan dunia kerja yang baik. Saya akan memulai dari pengertian emotional intelligence. Materi pertama adalah pengertian emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengendalikan emosinya sendiri, sekaligus memahami emosi orang lain. Jadi, kecerdasan emosional sebenarnya berkaitan dengan bagaimana seseorang menghadapi dan mengelola perasaannya. Contohnya, ketika kita sedang marah kepada seseorang, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik bukan berarti tidak merasa marah. Dia tetap bisa merasa marah, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya, sehingga tidak langsung berkata kasar atau melakukan tindakan yang nantinya akan disesali. Selain mengelola emosi sendiri, kita juga perlu memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika teman kita sedang mengalami masalah dan terlihat lebih diam dari biasanya, kita tidak langsung menganggap bahwa teman tersebut sombong atau tidak mau bergaul. Kita mencoba memahami bahwa mungkin dia sedang mempunyai masalah. Nah, menurut Daniel Goleman, kesuksesan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual atau IQ, tetapi juga kecerdasan emosional atau EQ. Nah, artinya seseorang yang pintar secara akademik belum tentu berhasil apabila tidak mampu mengendalikan emosinya dan tidak mampu berhubungan dengan orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa emotional intelligence membantu seseorang untuk menjadi lebih mampu mengendalikan dirinya dan membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, mengapa emotional intelligence itu penting? Kecerdasan emosional penting karena dalam kehidupan kita pasti akan mengalami berbagai macam masalah, tekanan, perbedaan pendapat, bahkan konflik dengan orang lain. Pertama, kecerdasan emosional membantu kita mengontrol emosi kita ketika menghadapi masalah. Misalnya ketika tugas kuliah menumpuk dan kita merasa stres, kita tidak langsung panik atau menyerah. Kita mencoba menenangkan diri dan mencari solusi. Lalu yang kedua, yaitu ada EQ, membantu kita mengambil keputusan secara lebih rasional. Ketika sedang marah, terkadang kita mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi. Padahal keputusan tersebut bisa kita sesali nantinya. Dengan EQ yang baik, kita belajar berhenti sejenak, berpikir, kemudian menentukan tindakan. Ketiga, EQ membantu kita menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Hal ini penting karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai mahasiswa, kita berinteraksi dengan teman, dosen, keluarga, dan masyarakat. Keempat, kecerdasan emosional dapat mengurangi konflik karena kita belajar mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Selain itu, EQ juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mendukung prestasi akademik maupun karir. Jadi menurut saya, kecerdasan emosional sangat penting karena bukan hanya berkaitan dengan perasaan, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain.
Materi berikutnya adalah perbedaan IQ dan EQ. IQ atau Intelligent Quotient berkaitan dengan kemampuan berpikir dan kecerdasan intelektual. Contohnya adalah kemampuan memahami materi pelajaran, menghitung, menganalisis masalah, dan menyelesaikan soal. Karena itu, IQ biasanya lebih banyak berhubungan dengan kemampuan akademik, sedangkan EQ atau Emotional Quotient berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya adalah bagaimana kita menghadapi tekanan, bagaimana kita mengontrol kemarahan, bagaimana kita menerima kritik, dan bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Kalau saya sederhanakan, IQ lebih banyak menjawab pertanyaan seberapa baik kita berpikir, sedangkan EQ lebih berkaitan dengan seberapa baik kita mengelola emosi dan berhubungan dengan orang lain. Keduanya sebenarnya sama-sama penting. Misalnya, seorang mahasiswa memiliki nilai akademik yang sangat bagus, tetapi dia tidak bisa bekerja sama dengan kelompok, mudah marah ketika dikritik, dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Sebaliknya, seseorang mungkin memiliki kemampuan akademik biasa saja, tetapi dia sangat kritik, mengendalikan emosi, dan menyelesaikan konflik. Karena itu, kita tidak seharusnya hanya mengembangkan EQ, tetapi juga perlu mengembangkan EQ. Selanjutnya adalah 5 komponen emotional intelligence. Ada 5 komponen utama, yaitu self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan social skill. Yang pertama adalah self-awareness, berarti kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri. Kita harus mengetahui apakah kita sedang marah, sedih, kecewa, takut, gugup, atau senang. Contohnya, sebelum presentasi kita merasa gugup dengan menyadari bahwa kita sedang gugup. Kita bisa mencari cara untuk mengatasinya. Yang kedua adalah self-regulation. Self-regulation berarti kemampuan untuk mengendalikan emosi agar kita tidak bertindak secara berlebihan. Contohnya, ketika kita mendapatkan komentar yang tidak menyenangkan dari teman, kita mungkin merasa kesal, tetapi kita tidak langsung membalas dengan perkataan kasar. Yang ketiga adalah motivation. Motivation berarti adanya semangat dan dorongan untuk mencapai tujuan. Sebagai mahasiswa, contohnya adalah ketika mendapatkan nilai yang kurang baik, kita tidak langsung menyerah. Kita menjadikannya sebagai motivasi untuk belajar lebih baik. Yang keempat adalah empati. Empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain. Misalnya ketika teman kita sedang menghadapi masalah, kita mencoba memahami kondisinya dan tidak langsung menghakimi. Nah, yang terakhir adalah social skill. Social skill adalah kemampuan membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya adalah tugas kelompok. Kita harus mampu berkomunikasi, berbagi tugas, mendengarkan pendapat, dan mencari solusi bersama. Jadi, kelima komponen tersebut mampu mengenali emosi, mengendalikannya, memiliki motivasi, memahami orang lain, dan membangun hubungan yang baik. Selanjutnya adalah manfaat emotional intelligence. Kecerdasan emosional memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengurangi stres. Ketika kita mampu mengelola emosi, kita tidak mudah terbawa tekanan. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri. Kita menjadi lebih mampu menghadapi situasi yang sulit. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Kita belajar menyampaikan pendapat dengan baik tanpa membuat orang lain merasa diserang. Yang keempat adalah mempermudah kerjasama dalam tim. Kita bisa menghargai pendapat anggota kelompok dengan tidak memaksakan kehendak sendiri. Yang kelima adalah membantu menyelesaikan konflik. Ketika terjadi masalah, kita tidak langsung memperbesar masalah tersebut, tetapi mencoba mencari solusi. Kemudian, kecerdasan emosional juga dapat membantu seseorang menjadi pemimpin yang lebih baik, karena seorang pemimpin harus mampu memahami anggota timnya. Terakhir, EQ membantu kita mengambil keputusan secara lebih objektif.
sehingga keputusan tidak berdasarkan emosi sesaat. Berikutnya adalah contoh penerapan emotional intelligence dalam kehidupan mahasiswa. Contoh pertama adalah ketika kerja kelompok. Misalnya ada anggota kelompok yang terlambat mengerjakan tugas, kita tidak langsung memarahinya, tetapi mencoba bertanya apakah masalah yang menyebabkan dia terlambat. Contoh kedua adalah ketika mendapatkan nilai yang jelek. Daripada langsung menyalahkan dosen atau merasa diri kita tidak mampu, kita bisa menerima kritik dan menjadikan nilai tersebut sebagai bahan evaluasi. Contoh ketiga adalah ketika melakukan presentasi. Rasa gugup sebenarnya normal, tetapi kita harus mampu mengendalikan rasa gugup tersebut supaya tetap percaya diri dan dapat menyampaikan materi yang baik. Contoh keempat adalah ketika berbeda pendapat dengan teman. Kita tidak harus selalu setuju dengan orang lain, tetapi yang penting adalah kita mampu menghargai pendapat orang lain tanpa emosi. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa kecerdasan emosional sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Selanjutnya adalah emotional intelligence dalam dunia kerja. EQ sangat dibutuhkan di dunia kerja karena seorang pekerja tidak hanya bekerja dengan tugas dan angka, tetapi juga berhubungan dengan banyak orang. Kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, menghadapi tekanan pekerjaan, memberikan pelayanan dengan ramah, menyelesaikan konflik, beradaptasi dengan perubahan, dan bekerja dalam tim. Contohnya, jika seorang karyawan mendapatkan teguran dari atasannya, dia tidak seharusnya langsung marah atau merasa tersinggung. Dia perlu mendengarkan terlebih dahulu, memahami apa yang menjadi masalah, kemudian melakukan perbaikan. Begitu juga ketika bekerja dalam tim, tidak semua orang memiliki cara berpikir yang sama. Oleh karena itu, kemampuan memahami dan menghargai orang lain sangat diperlukan. Jadi, EQ menjadi salah satu kemampuan yang penting untuk mendukung seseorang dalam lingkungan kerja. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan emotional intelligence? EQ bukan sesuatu yang tidak bisa berubah. Kita dapat melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengenali emosi diri sendiri. Kita harus mengetahui apa yang sedang kita rasakan dan apa penyebabnya. Kedua, berpikir sebelum bertindak. Jangan langsung mengambil tindakan ketika sedang emosi. Ketiga, belajar mendengarkan orang lain. Jangan hanya ingin didengar, tetapi kita juga harus mau mendengarkannya. Keempat, melatih empati, yaitu mencoba melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Kelima, mengendalikan amarah. Ketika marah, kita dapat mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Keenam, berlatih komunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi diri setiap hari. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri. Misalnya hari ini, apakah saya sudah mengendalikan emosi dengan baik? Atau apakah ada perkataan saya yang mungkin menyakiti orang lain? Dengan evaluasi seperti ini, kita dapat terus memperbaiki diri. Dalam mengembangkan kecerdasan emosional, tentu terdapat beberapa tantangan. Beberapa hambatan yang sering dialami adalah mudah tersinggung, sulit menerima kritik, kurang percaya diri, tidak mampu mengendalikan emosi, terlalu egois, dan sulit memahami sudut pandang orang lain. Misalnya, ketika seseorang mendapat kritik, dia langsung merasa bahwa dirinya diserang. Padahal kritik sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan dan memperbaiki diri. Karena itu, salah satu tantangan terbesar dalam mengembangkan EQ adalah kemampuan untuk mengenali kekurangan diri sendiri dan mau memperbaikinya. Selanjutnya adalah studi kasus. Dalam sebuah kelompok kuliah, dia salah satu anggota yang tidak mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, beberapa anggota kelompok langsung marah dan menyalahkan orang tersebut melalui grup WhatsApp. Akibatnya, masalah yang awalnya hanya berkaitan dengan tugas berubah menjadi pertengkaran. Kalau kita lihat dari sini, kecerdasan emosional, tindakan tersebut kurang tepat. Seharusnya anggota kelompok mengendalikan emosinya terlebih dahulu, kemudian menghubungi anggota yang bersangkutan secara baik-baik dan menanyakan apa penyebab dia tidak mengerjakan tugas. Setelah mengetahui penyebabnya, kelompok dapat berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Nah, misalnya, jika ternyata anggota tersebut mengalami kesulitan,
Memahami tugas anggota lain bisa membantu. Dengan cara tersebut, masalah dapat diselesaikan tanpa memperkeruh suasana. Jadi dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa kecerdasan emosional sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik. Yang paling penting bukan siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Sebagai kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, emotional intelligence atau kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, mengendalikan, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Kecerdasan emosional penting karena membantu kita menjadi lebih sabar, mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, serta menyelesaikan masalah. Bagi mahasiswa, EQ dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti ketika mengerjakan tugas kelompok, menerima kritik dari dosen, melakukan presentasi, maupun ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan teman. Selain itu, kecerdasan emosional juga sangat penting untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Jadi, menurut saya, menjadi orang yang sukses tidak cukup hanya dengan memiliki kemampuan akademik yang baik. Kita juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dan memahami orang lain. Karena itu, selain meningkatkan EQ dan kemampuan akademik, kita juga harus terus melatih EQ agar menjadi pribadi yang lebih matang, profesional, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.